Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga di hari libur ini kita selalu diberikan kesempatan, diberikan kemuliaan, dan dimudahkan dalam mencapai tujuan hidup. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada hari libur ini saya akan mencoba memberikan gagasan yang akan saya berikan judul strategi pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, pajak makan minum di warung, dan juga izin mendirikan bangunan. Yang pertama terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Sejarah pajak bumi dan bangunan sudah lama. Pengertian pajak itu adalah iuran yang sifatnya wajib memaksa. Karena iurannya wajib, apabila tidak ditunaikan, ya, akan ada konsekuensi terkait dengan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Bukan hal yang sekarang, dari zaman dulu membayar pajak itu sudah rutin dilaksanakan bagi wajib pajak yang memang dengan sadar diri bahwa sebagai warga masyarakat, bahwa masyarakat berkontribusi besar terhadap pajak bumi dan bangunan. Strategi pertama adalah terkait dengan data teknis. Nah, ini menarik para pemirsa. Kita seringkali bukan tidak paham, tapi memang dianggap hal yang biasa-biasa saja. Contoh misalnya, kita memiliki sebidang tanah yang tadinya tanah atau sawah atau kebun campur, tetapi setelah dijadikan bangunan rumah atau bangunan lainnya, itu tidak diperbaharui di dalam dokumen SPPT tahunan pajak bumi dan bangunan. Jadi yang tertera dalam SPP TPB itu tanah atau sawah atau kebun, yang sudah otomatis NJOP-nya sesuai dengan data tersebut. Padahal tanah tersebut sudah ada bangunannya. Makanya pada kesempatan ini saya mengajak kepada warga masyarakat, ayo kita perbaiki data yang dimiliki atau aset-aset warga yang dimiliki untuk perhitungan kewajaran dalam NJOP, nilai jual objek pajak atas tanah yang dimiliki aset masyarakat. Ini pengalaman menarik. Dulu waktu saya tinggal di kompleks Saruni, dulu karena di kompleks memang tanahnya juga terbatas, bayar pajaknya kecil, Rp36.000. Setelah lama kita rubah bangunannya, kita tambah ke belakang, luasnya bertambah. Saya lapor ke kantor pajak pertama Pandeglang, luasannya ditambah, ya, sesuai dengan kenyataan. Dari 36.000 drastis meningkat ke 120.000 per tahun. Ya, kalau dibagi per bulan kan murah sekali. Nah, dengan pembaharuan data itu kita diuntungkan. Dan alhamdulillah 10 tahun saya mendiami di kompleks Saruni, saya jual tanah dan bangunan, dan signifikan peningkatan. Hasil jual tanah di kompleks Saruni, saya belikan tanah di kampung Citerep, Desa Rocek, Cimahi, dengan kondisi sawah. Dia AJB-nya sawah karena sertifikatnya sawah. Nah, setelah saya bangun,
saya perbaiki ya. Jadi tanah dan bangunan yang semula hanya 40.000 membayar pajak bumi dan bangunan, sekarang sudah 180.000. Yang tadinya statusnya pedesaan menjadi perkotaan. Ini bagian daripada kontribusi kesadaran masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan. Kalau misalnya ya, kita hitung secara mudah saja berdasarkan data BPS, ada 305.150 kepala keluarga ya. Kalau setengahnya saja data tanah dan bangunannya diupdate, diperbaharui, berapa kontribusi besar pada pemerintah. Karena pajak bumi dan bangunan ini nilainya terus bertambah. Apalagi kalau misalnya peningkatan status jalan dari jalan desa ke jalan kabupaten provinsi nasional, atau ada destinasi wisata, atau memang pembangunan fasilitas layanan publik, sarana olahraga, futsal, dan juga pasar-pasar yang relatif modern, itu akan terus. Ayo kita sama-sama pada warga update, dan tidak ada kata rugi kita membayar pajak bumi dan bangunan, karena akan kontribusi pada suatu saat nanti ya. Kita kan tidak selamanya tinggal di satu tempat kan, kontribusi masyarakat pada pemerintah, karena akan kembali lagi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan itu akan dikembalikan dalam bentuk jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, kesehatan, beasiswa, pembangunan yang lain, baik fisik dan non fisik. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah izin mendirikan bangunan. Alhamdulillah saya tinggal di Kampung Citerep, Desa Racek Cemanu, sudah ber-IMB, jadi rumah ini sudah memiliki izin bangunan. Oke, kembali lagi pada data itu 305.150 KK, 50%-nya saja 150 sekian rumahnya ber-IMB. Ada kontribusi kepada pemerintah kabupaten. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejak kita COVID-19 memang banyak ekonomi kita menjadi sulit, baik skala kecil, sedang, dan besar. Dan sekarang juga masih terasa lah dampak-dampak dari pandemi COVID-19. Apalagi secara global ya, kalau kita melihat data negara-negara yang dengan teknologinya tinggi, ekonominya kuat, contoh misalnya Jepang, sudah 30-40% perusahaan sudah belum tinggi, atau memang omsetnya atau asetnya berkurang karena dampak COVID-19 ya. Karena memang Jepang semua bahan bakunya kan impor, beda dengan Indonesia, kita tersedia semua di alam, hanya bahan-bahan tertentu saja kita impor, dan itu pun dengan spesifik pekerjaan tertentu, selebihnya tersedia di Indonesia. Jadi karena sudah ada regulasi bahwa usaha makan dan minum yang pendapatannya minimal 2 juta ya per bulan, maka berkewajiban membayar pajak makan minum sebesar 10%. Kalau saya melihat dari data, banyak rumah makan yang dari luar Pandeglang, yang ada di Pandeglang, tapi saya tidak sebutkan namanya, berdasarkan sekitar 600 rumah makan sampai dari Pandeglang, utara, tengah, dan selatan. Hampir setiap jalan-jalan protokol itu ada rumah makan itu, dan saya juga sering makan. Kalau 600 misalnya, kalau pendapatannya kita rata-ratakan per bulan misalnya 2 juta yang tadi aturan ya, padahal klasternya kan beda-beda, kali 10%, luar biasa kontribusi pada pendapatan asli daerah. Jadi pada
di hari libur ini saya mengajak pada warga masyarakat Pandeglang, UMKM, terus kita berkontribusi. Dan yang terakhir, bahwa tata kelola pendapatan asli daerah itu harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berikan reward penghargaan kepada wajib pajak yang tepat waktu. Misalnya, desa ini memang tertib dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Ya, berikan program sebagai bentuk penghargaan. Misalnya kalau jalannya sudah bagus, drainasenya. Kalau drainasenya bagus, program pemberdayaan ekonomi, beasiswanya. Tapi pada saat misalnya desa ini terus tidak membayar pajak, ya dikasihkan sanksi supaya memang sadar pajak ini berangkat dari bawah. Berikut juga UMKM, usaha mikro kecil menengah yang membayar pajak tepat waktu, berikan reward, berikan penghargaan, atau misalnya publikasi, bantu marketingnya. Dan yang tidak bisa berikan sanksi dengan pengecekan kembali apakah memang perusahaannya sedang kolab atau usahanya turun atau usahanya besar tapi tidak sadar, berikan sanksi. Reward and punishment, pemberian penghargaan dan sanksi yang seimbang, insya Allah tata kelola pendapatan asli daerah efektif, efisien, akuntabel, dan publikasi. Dan juga terus diedukasi ke berbagai kelompok masyarakat, dan tata kelolanya harus lebih baik lagi. Kalau memang belum ada mesin terintegrasi atau aplikasi, manual saja, sebulan sekali dimonitoring, minta telepon pengusahanya, bisa Zoom meeting, video call. Kalau memang jauh kan cukup waktu untuk perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya, kita menggunakan teknologi. Yang penting ada kesepakatan, tetapkan dalam surat ketetapan pajak dan retribusi daerah. Tapi itu harus dimonitor. Jangan saya ditetapkan di awal besar, ternyata usahanya turun, atau misalnya ada faktor yang lain, bisa direvisi dengan kondisi ekonomi. Misalnya dengan human error, warungnya, tokonya misalnya kebakaran atau dan lain sebagainya, kan dia tidak bisa berusaha. Maka revisi surat ketetapan pajak dan retribusi itu karena ada faktor-faktor yang di luar kemampuan manusia. Demikian, dan saya bisa simpulkan pada kesempatan itu, yang pertama, yuk kita sadar sebagai warga masyarakat, yuk kita sama-sama berkontribusi besar membayar pajak bumi dan bangunan, memperbaiki data-data aset warga masyarakat. Yang belum punya IMB rumahnya, yuk urus izin mendirikan bangunannya sebagai kontribusi penambahan. Dan UMKM makan minum, hotel dan restoran, yuk sama-sama kita membayar pajak makan minum, karena perusahaan tidak dirugikan, UMKM tidak dirugikan. Karena pada saat makan misalnya 10.000, 10% 1.000, ya kewajiban yang makan di situ. Jadi jangan pernah merasa wah nanti mahal, tidak mahal. Yang penting ada komunikasi. Di kabupaten kota lainnya, ya tempat makanan dorong saja, misalnya di kota-kota, pada saat makan ada bilnya, ada notanya, ada struknya, di bawahnya 10%. Pada saat kita jajan di sini 25.000, 10% dari 20.000, 2.500. Nah, yang 2.500 bisa setor, bisa langsung, bisa manual. Ya, sekarang kan sudah banyak transaksi yang dimudahkan oleh lembaga perbankan. Demikian, mudah-mudahan video hari ini bisa menjawab, mengetuk, memotivasi, menginspirasi. Yuk kita sama-sama berkontribusi besar kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang supaya ada akselerasi, ada percepatan pembangunan di sektor-sektor pabrik, sektor termasuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.